Materi IPA, kelas 7, semester 2, organisasi kehidupan. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang hierarki organisasi kehidupan, ya, yaitu susunan tingkatan organisasi dari yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks. Ya, yuk sama-sama kita belajar ya. Organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan makhluk hidup terdiri dari tingkatan organisasi yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Nah, dimulai dari mana? Dari tingkat molekul, ya, menanjak ke sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Ya, kita akan nanti bahas satu persatu dari tingkatan yang paling sederhana tersebut. Ya, yuk kita mulai saja. Ya, kita belajar bersama. Oke. Tingkat molekul. Molekul itu apa? Molekul merupakan partikel-partikel penyusun organisme yang dibangun oleh atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Organisasi kehidupan pada tingkat molekul mempelajari berbagai makromolekul seperti karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat, ya, seperti DNA dan RNA. Nah, ini tingkat yang paling kecil ini ya, molekul ya, itu membentuk karbohidrat, protein, dan sebagainya. Ya. Yang berikutnya, tingkat sel. Nah, sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Sel itu tersusun dari molekul-molekul. Ya, nah, setiap makhluk hidup tersusun oleh sel. Ada yang satu sel atau uniseluler, ada juga yang tersusun dari banyak sel atau multiseluler. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan yang berlangsung di dalam sel. Nah, jadi inilah yang dikatakan ya ini bagian makhluk hidup yang paling kecil yang sudah hidup. Ya, sedangkan kalau tadi molekul itu belum hidup, ya, tapi molekul-molekul membentuk sel, ya. Jadi dibedakan ya. Setelah sel, kita lanjut ke tingkat jaringan. Nah, jaringan adalah kumpulan sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Ya, jadi yang bentuknya sama atau fungsinya sama atau dua-duanya sama, yaitu membentuk suatu jaringan. Nah, pada makhluk hidup terdapat berbagai macam jaringan, seperti jaringan epitel, jaringan syaraf pada hewan, jaringan epidermis, dan jaringan pengangkut. Ya, itu pada tumbuhan. Ya, jadi macam-macam jaringan. Ya, ada yang khusus hanya di hewan saja, ada yang khusus adanya di tumbuhan, atau ada yang ya sama di hewan ada, di tumbuhan juga ada, ya. Itu jaringan. Tingkat organ, ya. Organ itu kumpulan jaringan-jaringan yang melakukan fungsi tertentu. Jadi jaringan-jaringan yang fungsinya sejenis yaitu membentuk satu organ yang melakukan fungsi tertentu. Nah, makhluk hidup tersusun dari berbagai macam organ. Misalkan organ jantung yang berfungsi memompa darah, organ otak yang berfungsi untuk pemrosesan informasi, dan organ ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah. Ya, jadi ini ya. Jadi jaringan-jaringan menyatu ya, melakukan fungsi tertentu yaitu organ tertentu. Ya. Nah, sekarang organ-organ yang berbeda itu akan berkumpul membentuk suatu sistem yang disebut sistem organ. Nah, ini tingkat sistem organ ya. Jadi organ-organ itu ya ada organ 1, organ 2, organ 3 berkumpul menjadi sistem organ. Nah, kumpulan organ-organ tersebut ya akan menjalankan fungsi dan tugas yang saling berkaitan. Ya, contoh sistem organ pada manusia, ini contoh pada manusia ya. Sistem pencernaan itu apa? Ya, organnya ada apa? Ya, ada mulut, ada lambung, ada usus dan sebagainya, yaitu bergabung menjadi sistem organ pencernaan. Ya. Nah, itu contoh. Nah, sistem organ ya saling bekerja sama
menyusun tubuh organisme. Nah, inilah tingkat individu yang sudah menjadi makhluk hidup. Ya, organisme atau individu itu makhluk hidup tunggal. Contohnya apa? Seekor tupai, ya, semut, sebatang pohon kelapa, ya, pohon mangga dan lain-lain, ya. Jadi itu ya, sistem organ itu belum menjadi ya satu makhluk hidup, ya, tapi kalau dia bekerja sama, ya, menjadi satu, ya, itu menyusun tubuh organisme, maka jadilah makhluk hidup, ya. Nah, sekarang kita lihat tingkat populasi, ya. Populasi merupakan kumpulan individu-individu dari satu spesies yang sama, ya, yang berinteraksi dan hidup di wilayah tertentu. Contohnya, sekumpulan semut yang terdapat di batang pohon, kawanan rusa di padang rumput, dan sebagainya. Ya, inilah tingkat populasi. Jadi satu spesies, ya, sejenis, ya, interaksi di wilayah tertentu, ya, hidup di wilayah tertentu. Ya, ini namanya tingkat populasi, ya. Sekarang kita naik lagi yang lebih kompleks lagi, yaitu tingkat komunitas, ya. Komunitas merupakan kumpulan populasi. Nah, ini kumpulan populasi berbagai spesies, ya. Jadi spesies 1, spesies 2, spesies 3, yaitu di dalam satu tempat yang sama, yaitu saling berinteraksi dan hidup, ya, itu dinamakan komunitas, ya, kumpulannya. Contohnya berbagai jenis populasi ikan yang hidup di laut, ya. Nah, di laut mana dulu, ya? Di laut ini, ya, itu jenis populasinya berbeda dengan di laut yang lain, ya. Nah, itu tingkat, ya, komunitas, ya. Populasinya berbeda-beda, ya, tapi menjadi satu interaksi, ya, itu komunitas. Sekarang kita lihat tingkat ekosistem. Seluruh komunitas beserta lingkungan fisik, ya, atau abiotik yang saling berinteraksi disebut ekosistem. Ya, jadi yang biotik yang makhluk hidup dan yang abiotik yang benda mati itu saling berinteraksi, ya, komunitasnya itu kita sebut dengan ekosistem. Nah, di dalam ekosistem hubungan antara organisme biotiknya tidak dapat terlepas dari faktor-faktor abiotiknya. Ya, ini, ya. Jadi, kalau misalkan ekosistem laut, ya, otomatis ikan tidak bisa lepas dari, ya, dari apa? Dari airnya misalnya, ya. Dari batu-batunya, batu-batuannya dan sebagainya. Sekarang kita lihat tingkat bioma. Bioma adalah satuan daerah daratan yang luas di bumi bercirikan sejenis tumbuhan dominan daerah tersebut. Contohnya bioma gurun, bioma taiga, bioma hutan hujan tropis, dan bioma tundra. Di dalam bioma banyak sekali jenis individu ataupun populasi yang terdapat di dalamnya. Ya, jadi ini sudah bukan lagi satu ekosistem, tetapi sudah ekosistemnya sudah di dalam satu tempat yang luas, ya. Contohnya di gurun, yaitu berbagai macam ekosistem di gurun atau di hutan hujan tropis dan sebagainya, ya, itu bioma, ya. Nah, yang tertinggi adalah tingkat biosfer. Keseluruhan bioma atau seluruh organisme di bumi beserta tempat hidup yang meliputi atmosfer, hidrosfer, dan litosfer disebut dengan biosfer. Ya, ini tingkat yang paling tinggi, ya, yaitu bumi itu sendiri, ya. Oke. Nah, sekarang apa yang kita pelajari? Organisasi kehidupan makhluk hidup dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu organisasi kehidupan di dalam makhluk hidup. Ya, ini yang di dalam makhluk hidup. Dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Setelah itu, organisasi kehidupan di luar makhluk hidup. Ya, itu dimulai dari individu, ya. Individu itu tengah-tengahnya. Ya, berarti di luar makhluk hidup dengan individu, yaitu mulai dari populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan terakhir yang paling besar adalah bumi, ya, biosfer itu sendiri, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada eksplorasi mandiri. Eksplorasi mandiri, yang pertama tentukan satu jenis hewan
yang ada di lingkungan tempat tinggalmu untuk diamati bagian organnya, bagian organnya. Ya, catat hasil pengamatannya pada tabel yang disediakan. Jadi kamu lihat dulu tabelnya. Ya, lihat dulu tabelnya apa yang diminta. Ya, catat hasil pengamatannya di situ. Oke. Ya, satu jenis hewan yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Boleh kucing, boleh ayam dan cicak dan sebagainya. Ya, amati bagian organnya. Nah, eksplorasi mandiri yang kedua, tuliskan masing-masing 5 contoh organisasi kehidupan tingkat populasi, ya, tingkat populasi ya, perhatikan tingkat populasi hewan dan tumbuhan pada tabel yang disediakan. Jadi 5 contoh tingkat populasi hewan, 5 contoh organisasi kehidupan tingkat populasi tumbuhan, masing-masing 5. Oke? Ya, silakan ya mengerjakan tugas pada tabel yang sudah disediakan di lembar kerja yang sudah dibagikan. Oke. Ya. Sudah selesai kita belajar kali ini. Ya, kamu simak baik-baik ya video pembelajarannya. Ya, kamu pelajari dan kamu kerjakan tugasnya yang baik. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Ya, selamat belajar. Oke?